sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chelsea Dahayudipa. Saya bersekolah di SDN Negeri 3 Banggai. Alhamdulillah, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Tanduk Alam yang berasal dari Banggai, Sulawesi Tengah. Cerita ini saya baca dari buku yang berjudul Legenda Langit Bunda yang ditulis oleh Falian dan Gibran. Penerbitnya Karya Gemilang Utama Surabaya. Begini ceritanya. Legenda Tanduk Alam. Dahulu kala hiduplah seorang ulama agama Islam yang berasal dari negeri Palembang. Pemuka agama itu bernama Hasan Tanduk Alam. Di masyarakat ia dikenal dengan nama Tanduk Alam. Ia berkelana ke negeri Banggai dengan tujuan berdagang serta menyebarkan agama Islam. Pada awalnya Dia menjual hasil kerajinannya kepada penduduk desa sambil mengajarkan agama Islam. Ia juga tidak hanya dikenal di kalangan penduduk, namun juga di kalangan istana negeri Banggai yang dipimpin oleh Raja Adicoro. Suatu hari, kalangan istana dan seluruh rakyat negeri Banggai bersedih karena tiba-tiba putri Raja Adicoro hilang. Sang raja pun segera memerintahkan kepada keempat pasalnya atau tentaranya untuk mencari sang putri. Setelah berkata demikian, ia segera memerintahkan keempat pengawal untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian beberapa hari, para pasangan itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu semua atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai kerajaan Banggai. Pergilah ke Pulau Sagu, selamatkan putriku, perintah Baginda Adicoro kepada keempat pasalnya. Dengan membawa pasukan, keempat pasal itu berlayar menuju Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan kerajaan Banggai yang dipimpin oleh 4 orang pasal dengan pasukan dari kerajaan Ternate. Walaupun pasukan kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhirnya mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang berada di Pulau Sagu sangat besar jumlahnya. Keempat pasal dan pasukan yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adicoro. Maafkan kami, Baginda, jumlah mereka jauh lebih banyak, kata salah seorang pasalo. Baginda Adicoro duduk termenung dengan wajah yang sedih. Ia sungguh mencemaskan keselamatan putrinya. Tiba-tiba, pasalo lain bernama Pano Bedungan berkata, bagaimana jika kita meminta pendapat Tanduk Alam? Ia adalah orang cerdas dan bijaksana. Hamba yakin ia pasti dapat membantu kita, kata Pano Bedungan. Baginda Adicoro langsung menyetujuinya.
Cepat kau panggil dia untuk menghadapku. Perintah perintah Baginda Cokro. Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Baginda. Namun sebaiknya hamba tak usah membawa pasukan, karena semakin banyak pasukan akan semakin banyak pula korban yang berjatuhan. Jawab Tanduk Alam. Raja pun menyanggupinya. Keesokan harinya Raja Tanduk Alam dan keempat Basalo berlayar menuju Pulau Sagu. Di perjalanan menuju Pulau Sagu, mereka mengatur siasat, memutuskan hanya Tanduk Alam yang akan memasuki Pulau Sagu. Keempat Basalo akan berjaga-jaga di pinggir Pulau Sagu. Saat kalau bila orang-orang Basalo memergoki Tanduk Alam dengan Tanduk Alam, apakah tidak berbahaya kau pergi sendiri? Tanya salah seorang Basalo. Bila Tuhan mengizinkan, aku pasti dapat menyelamatkan sang putri. Setelah berkata demikian, Tanduk Alam memanjatkan doa. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Tubuh Tanduk Alam menghilang dari atas perahu. Rupanya Tanduk Alam memiliki kesaktian untuk menghilang. Dengan mudahnya ia melewati orang-orang pebelo yang menjaga rumah tempat persembunyian putri. Tanduk Alam memasuki satu kamar. Dilihatnya putri sedang tidur. Alangkah terkejutnya sang putri saat terbangun melihat seorang pemuda berjubah di dekatnya. Tenanglah putri, aku Tanduk Alam. Aku diutus ayahandamu untuk membebaskanmu dari tempat ini. Jawab Tanduk Alam dengan suara pelan. Benarkah itu Tuan? Tanya sang putri. Benar Tuan Putri, aku kemari bersama keempat pengawal ayahandamu. Mereka sedang menunggu di perahu. Jawab Tanduk Alam. Ayo Tuan Putri, kita pergi dari tempat ini. Ajak Tanduk Alam. Bagaimana caranya Tuan? Tanya sang putri bingung. Duduklah dan pejamkan matamu Tuan Putri, ujar Tanduk Alam. Sang putri pun menuruti perkataan Tanduk Alam. Ia pun duduk dan memejamkan matanya. Ketika sang putri memejamkan matanya, Tanduk Alam memegang kedua tangan sang putri. Sambil membaca doa, sesaat kemudian keduanya pun menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Alangkah terkejutnya saat keempat Basalo saat melihat Tuan Putri dan Tanduk Alam tiba-tiba muncul di samping mereka. Ayo Basalo, kita harus segera meninggalkan pulau ini, ajak Tanduk Alam. Para Basalo itu segera kembali ke negeri Banggai. Baginda Cokro menyambut kedatangan putrinya dengan sukacita. Sebagai ucapan terima kasih, ia segera memerintahkan keempat Basalonya untuk membuka lahan yang akan diberikan pada Tanduk Alam. Sebutkan saja apa yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya, kata raja. Hamba tidak memiliki keinginan yang besar. Sekiranya Baginda tidak keberatan, hamba meminta sebidang tanah kosong dan rawa-rawa hamba tanami durian dan sagu. Jawab Tanduk. Raja pun menyanggupinya. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka lahannya
yang akan diberikan pada tanduk alam. Beberapa tahun kemudian, lahan pepohonan Baginda Cokro mendapat hasil yang berkelimpahan. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, namun juga pada penduduk di sekitarnya. Penduduk yang membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Tanduk alam mempersunting Putri Basawo Tanah Bondungan. Tanduk alam hidup di negeri Banggai hingga akhir hayatnya. Dengan tujuan menghargai jasa beliau terhadap negeri Banggai, masyarakat di daerah tersebut mengubur jasa tanduk alam tepat di belakang Istana Raja Banggai. Teman-teman, pesan moral dari cerita tanduk alam tadi adalah berbuat baiklah dan ikhlas membantu orang lain, maka jalan hidup kita akan dipermudah. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang cerita Alain Belong yang berasal dari Ibu Bolon. Perkenalkan, nama saya Zulianti Nur Fadila. Saya asal sekolah dari SDN Impres Bolon. Judul cerita yang saya ceritakan adalah Alain Belong. Loluloluk do, danoko saritame, kona judul Alain Belong. Komian doi kampung do, pomoto putih, barang dan mau Alain Belong. Nah lebat doi kampung do, nama takut, kosampuno, kakanian. Tiap itu kawasan lalu batui kampung do nama polikan komian mau poli sapitan momodondo komian mau tatringal doi kampung do dia mau konakinan. Deno koloyome lubat ko malaneme mo zaman nahiran kene bulan dokon wakio komian mome naba nauang dano komian wakio mupolosio. Nah pas hari itu hari Jumat dia pun pergi ke masjid. Nah tahu doi masigi na kitayo wakio komian mome na tokyo ko bobolon na tokyo ko bobolon dano komian gala adede lualungo na tokyo ko bobolon dano komian gala adede tolulungo na tokyo ko bobolon lubaton komian boine mo zaman boine do na matako banane do na toloki bi malane do na batile. Nah ibu mataku nang tujuan monondo hanya bulan dokon doi kampung niya wakio komian mome boine do na batile na salita yo na salita doi kampung yo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Haini
hari, mereka singgah untuk mengisi persediaan air, lalu melanjutkan pelayaran. Ketika melihat Pulau Wabobo, mereka singgah untuk menamatkan kapalnya, lalu melanjutkan lagi berlayar sampai di Bone Baru. Mendengar ada perahu yang masuk di Bone Baru, sang Raja Banggai bersama prajuritnya segera meninjau siapa yang masuk ke wilayah. Sesampai di sana, sang raja terpikat pada anak kedua, Putri Hamidah yang berparas cantik, dan meminta untuk menikahinya. Namun, Putri Hamidah tidak setuju karena melangkahi anak perempuannya yang pertama. Ia mengizinkan raja menikah, tapi harus dengan anak pertama. Sesuai adat bahwa anak perempuan tidak bisa menikah sebelum kakak perempuannya menikah. Tetapi sang raja tetap memaksa karena ia hanya menyukai anak kedua dari Putri Hamidah. Akhirnya Putri Hamidah membunuh anak keduanya untuk menghindari pelanggaran adat yang akan dilakukan oleh sang raja. Sang raja marah ketika mendengar wanita yang ia cintai tersebut telah meninggal. Akhirnya sang raja membawa putri yang ia cintai tersebut dengan kapal bersama dengan rombongannya dan membawanya ke Pantai Lamo. Sampai di Pantai Lamo, ternyata banyak sekali pohon bakau yang menyebabkan perahu sang raja susah untuk ditamatkan. Sang raja memerintahkan rombongannya untuk menabuh gendang. Begitu riuh suara gendang dan dengan kekuatan gaib, pohon-pohon bakau itu pun hilang. Raja dan rombongannya bisa tiba di daratan Kampung Lamo dan kemudian membawa jasad putri untuk dikuburkan di daerah Adean. Dan dari kisah penabuhan gendang, itulah daerah Lamo diberi sebutan Bobolon, yang artinya gendang. Itulah akhir cerita tentang kisah nama Kampung Bobolon. Adapun pesan yang perlu saya sampaikan dari cerita yang saya bawakan tadi, bahwa di daerah kita Banggai ini terdapat asal-usul nama daerah atau kampung, yaitu Kampung Bobolon. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat yang sudah tinggal atau menetap di Banggai ini, kita tidak bisa melupakan adat, tradisi, budaya, dan cerita-cerita tentang sejarah tentang masa lampau daerah kita tercinta. Tanah Banggai, tanah Mamanda. Kita harus melestarikannya untuk anak cucu kita di masa depan. Demikian cerita yang saya bawakan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Ariati. Saya akan menceritakan kisah legenda yang berjudul Maling Kundang yang saya baca dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara yang ditulis oleh Yudhistira Ikra Negara yang diterbitkan oleh Sinar Kemala Surabaya. Begini ceritanya. Si Maling Kundang. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat, di pesisir pantai air manis,
Hiduplah seorang wanita yang bernama Mande Rubaya bersama anak kesayangannya yang bernama Malin Unda. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin harus berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ibunya tetap merasa bahagia karena Malin merupakan pemuda yang penyayang, cerdas, dan tangguh. Malin juga gemar membantu sang ibu bekerja menjual ikan sebagai sumber utama penghasilan keluarga kecilnya. Semakin hari, Malin semakin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja. Namun, Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebayanya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. Apa yang kau lamunkan, anakku? Apa yang kau sembunyikan dariku? Coba kau utarakan kepadaku. Tegur Mande Rubaya. Dengan berat hati, akhirnya ia berkata, "Emak, izinkan aku pergi merantau, mengadu rezeki." Ibu Malin sangat terkejut mendengar keinginan putra kesayangannya itu. Jangan, Malin, tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika kau merantau ke kota. Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, Mande Rubaya mendengarkan perkataan anaknya dan mengizinkan Malin pergi. Hati-hati di sana ya nak. Jangan lupa untuk cepat pulang. Ibu Malin. Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat erat. Dia melambaikan tangan di tepi pantai air manis untuk mengantarkan kepergian Malin. Beberapa lama kemudian, Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun, ibunya hanya hidup sendiri hingga pada suatu hari, Ibu Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau di kota seberang. Malin sudah menikah dengan seorang putri bangsawan. Dia tidak mungkin akan kembali ke sini, kata teman Malin yang baru saja kembali dari kota seberang. Tidak, Malin pasti akan kembali. Ujar Ibu Malin yang tetap mempercayai Malin akan kembali. 2 bulan kemudian, istri Malin yang sedang hamil menginginkan berlibur ke pantai air manis. Sebab sangat menyayangi istrinya, Malin melakukan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Saat kapal mereka sudah menepi di pinggir pantai, Ibu Malin yang sedang berjualan ikan melihat
menangis dan menyesali ucapannya. Teman-teman, cerita Maling Kundang mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengingat orang tua dalam membesarkan kita. Tak hanya itu, kita juga harus berbakti kepada orang tua, karena berkat doa dan dukungan orang tua kita bisa meraih kesuksesan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakun Fadila Syafikri, Yakun Sibaladoi, SD Inggris Timur. Nia Yaku Babayo, Kusarita Kai, Nuton, Telepon, Tukon, Bukit. Jadi, Nia Telepon, Tukon Bibit, Jadilah Bolai. Modaya Kanakai Darusan, Jadilah Bolala. Bibit, Tulung Bayo, Telepon, Tukon. Ano Koloy Meng, Jadilah Ampakon. Solo Nakai Bue, Telepon, Payungkene Bibit. Kalau late kualisan, ya kukukute poto lumay mo bobo. Makalisa do bobo. Pengkalo kukukute poto lumay mo makalimano. Makalisa do magaling. Bay ambakon. Late kosok men. Makalelempur tangan nile. Bibit Totili lolo, uluten ba, kosoko, bibit don, pagayowa ng kosoko. Kapado, ambakon, natigolo me, kapay kapiyo mo, kapado, ambakon, natigolo ka na ito ito. Pagkadalekon, kapatil. Pipit, tutulil lolo. Kamiyo, panawdo, toiko. Tapay kamiyo, panawdo, toiko. Tapado, tapay, ambakon, dati ko kami. Rela longo, tumubang kapi bukuno. Kumo kakasasempang, tukuan kumpame, kuanto kodo. Kakina malibit, kunapay lubat sa bunga tupulo. Kakan niyan, kaya kaliwan doy sa bunga. Ayoyokimo, kubangkapi bono. Lekay, kakan niyan sa daya. Kumuyule niyan. Kulalalo, may babasa buno. Telepon to kalau si tukon lalal babasa. Ikami kokakan makanan. Ikami kokakan mainan. Goyang sam kokakan niano. Katinan niano kay babasa. Kokakan niano nakatire. Sobat dipakai ng puto. Telepon natin kosoko. Kakakan niya kakakanat pwede tukan kurang putu. Kakakan pwedikan putu. Sangat niya kakakan nila bayi no. Ay sini sumay kutu. Lemputo ipagedeng kanalo kakakan niya no nakita yung bubuk pagbabasan. Yun ang bayo, bantile. Tipagyan na sumay ko mo. Dalaputo tipagwan. Bahkan dia mati kayu, paling bodoh, mati lipat, baiknya nambahin. Kakak dia nabantile. So aku, maka lagi puto, naku,
Begitu kau pukul, bertahan. Bapak modal kia mengatakan anak, maka lele pun sampai logene bibir. Bibir, kita ada semo, bagum bango, toko, bayar buku mabesi. Domalio pi, niago na, bibir kalengele, makan abadi. Ulang ada yang modal mo, kon. Dale kuat sekali. Domalio nama. Niago na, bibir kalengele. Akin aku ko ya, ulang kayo modal mo, kon. Apa yang kau gagain? Bibir tukang lelekut, lihat bibir, makan aku pun dan lelekut kayu. Mama malah kono, lelekut kono makanan hari bibir matamu, tanah. Kau bilang. Jadi lelekut malah menambah kono, tukang bibir kono malah menggigit. Maka dapat EBC singkat berubah atau gimana fokus. Perkenalkan, nama saya Margaret Elena. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Si Penakluk Raja Wali. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah negeri di daerah Sulawesi Selatan yang diperintah oleh seorang raja. Raja tersebut mempunyai 7 orang putri. Menurut adat di kerajaan, jika raja memiliki putri sampai 7 orang, maka salah seorang di antaranya harus dipersembahkan kepada seekor raja wali raksasa agar keluarga istana terhindar dari malapetaka. Hal tersebut membuat sang raja sedih dan gelisah karena ia tidak mau kehilangan salah seorang putrinya. Ia pun berpikir keras hingga pada suatu hari tiba-tiba sesuatu terlintas dalam pikirannya. Bagaimana diadakan sayembara untuk menaklukkan Raja Wali? Barangkali di antara rakyatku ada yang mempunyai kesaktian yang tinggi dan mampu melumpuhkan Raja Wali, pikir sang raja. Keesokan harinya, sang raja segera mengumpulkan seluruh rakyatnya di depan istana. Wahai rakyatku, aku akan mengadakan sayembara untuk menaklukkan Raja Wali raksasa itu. Siapapun yang berhasil menaklukkannya, jika dia seorang laki-laki, maka aku akan menikahkannya dengan putriku. Dan jika ia seorang perempuan, maka aku akan mengangkatnya menjadi keluarga istana. Seru sang raja kepada seluruh rakyatnya. Ampun Baginda, kapan sayembara tersebut akan dilaksanakan? Tanya seorang warga dengan penuh semangat. Menurut penasihat istana, Raja Wali raksasa akan datang ke negeri ini seminggu lagi. Jadi mulai sekarang latih dan perdaganglah kesaktian kalian, seru sang raja. Tidak terasa seminggu telah berlalu. Hari kedatangan Raja Wali pun tiba. Pagi-pagi sekali, salah seorang putri raja yang menjadi persembahan diantar ke Garuda tersebut oleh keluarga dan pegawai istana. Bahkan banyak warga yang ikut mengantarnya. Sesampainya di Garuda, sang raja berkata, "Maafkan ayah padaku. Ayah melakukan semua ini karena ada di negeri ini. Akan tetapi, Nanda tidak usah khawatir. Ayah sedang berusaha untuk menyelamatkan Nanda. Dengan mengadakan sayembara
sendirian di sini?" tanya pemuda itu dengan perasaan iba. "Aku sedang menunggu ajal," jawab sang putri dengan suara sedih. "Apa maksudnya?" tanya pemuda itu penasaran. "Aku adalah seorang putri raja dan mempunyai 6 orang saudara perempuan. Menurut adat di negeri ini, jika putri raja sudah berjumlah 7 orang, maka salah seorang di antaranya harus dipersembahkan kepada seekor raja wali raksasa untuk disantap," jelas sang putri. "Akan tetapi, jika ada orang yang mampu menaklukkan raja wali, maka raja akan menikahkan denganku." "Maaf, Tuan Putri, jika diperkenankan, hamba akan menemani sang putri di sini," kata pemuda itu. "Jangan, nanti kamu ikut di mangsa raja wali." "Tidak usah khawatir, Tuan Putri. Hamba akan melindungi Tuan Putri dari sengatan raja wali." Sambil menunggu raja wali itu, tiba-tiba pemuda mengantuk sekali dan tertidur di atas perutnya. Sang putri pun membiarkan pemuda itu. "Baik sekali pemuda ini," kata sang putri dalam hati penuh harap. Ketika hari beranjak siang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, laksana angin topan datang menerjang dari kejauhan. Tampak seekor burung raksasa sedang terbang sambil melepak-lepakkan sayapnya menuju ke arah Bangga. Mengetahui mangsa yang datang adalah raja wali raksasa, maka sang putri segera membangunkan pemuda itu. "Ayo bangun, raja wali raksasa sudah datang," seru sang putri. Pemuda itu pun segera bangun sambil mengusap-usap matanya. Raja wali semakin mendekat. Sang putri yang ketakutan menutup matanya. Sementara sang pemuda segera mengeluarkan senjata pusakanya serupa sebilah badik yang dapat menikam dan seutas tali dipakai untuk mengikat raksasa. Begitu hingga di Baruga, raja wali langsung menyantap kue-kue yang ada. Setelah itu, raja wali bersiap untuk menyantap kue sang putri. Sang putri melihat keadaan itu. Sang pemuda segera bertindak. Ia melempar talinya untuk mengikat raja wali secepat kilat, dan badik itu langsung menikam hingga raja wali mati. Sang putri masih menutup matanya karena ketakutan. Ia hanya mendengar gemuruh. Setelah membuka matanya, sang putri merasa heran karena tidak ada orang kecuali dia dan pemuda itu. Sang putri pun merasa bahagia yang tak terhingga manakala pemuda berhasil mengalahkan dan menumbangkan burung raja wali raksasa. Para warga yang bersembunyi di sekitar tempat baru muncul setelah tahu raja wali telah mati. Senjata yang ada di tangan mereka tidak sempat mereka gunakan karena pemuda itu dengan cepat sekali melumpuhkan raja wali. Akhirnya peserta tampak terbahak-bahak, penuh kegirangan sambil berkacak pinggang, sementara pemuda yang telah mengalahkan raja wali berpamitan kepada sang putri dan ingin melanjutkan perjalanannya. Sebagai ucapan terima kasih, sang putri memberikan selendangnya kepada pemuda itu. "Terima kasih, Anda telah menyelamatkan nyawaku," ucap sang putri. Setelah pemuda itu pergi, sang putri diusung oleh warga kembali ke istana. Sebagian warga yang merasa dirinya sakti saling berebut ingin membawa raja wali ke hadapan sang raja. Setelah mendengar cerita putrinya, sang raja pun mengerti bahwa orang yang berhasil melumpuhkan raja wali raksasa bukanlah rakyat dari negeri ini. Raja pun berkata, "Wahai rakyatku, berdasarkan cerita dari putriku bahwa orang yang telah mengalahkan raja wali adalah seorang pemuda yang tak dikenal. Dan sebagai bentuk rasa syukur, esok hari kita akan melaksanakan pesta besar-besaran. Keesokan harinya, pesta pun berlangsung ramai. Tidak ketinggalan sang
yang selamat dari santapan Raja Wali. Pemuda si penakut Raja Wali pun hidup berbahagia bersama sang putri di dalam istana. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vikia Elizabeth Wendesi, bisa juga dipanggil Cira. Saya kelas 4 perwakilan dari SDN Impres Adean. Hari ini saya akan membacakan menumpang yang berjudul Sebatang Lilin di Jendela. I cannot in the window. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah desa kecil entah di pinggiran kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arif. Arif adalah seorang anak yang ceria, penuh semangat dan memiliki impian besar. Ia bercita-cita menjadi pahlawan suatu hari. Setiap tahun pada tanggal 10 November, seluruh bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan untuk menghormati para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Arif selalu merayakan hari itu dengan penuh semangat bersama teman-teman. Ia begitu terinspirasi oleh kisah-kisah pahlawan yang ia pelajari di sebelumnya. Suatu Arif mendengar kabar bahwa desanya akan mengadakan Hari Pahlawan yang besar. Semua warga desa diundang untuk berpartisipasi dengan menghias rumah-rumah mereka, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, dan mengenakan pakaian merah putih sebagai tanda patriotisme. Arif sangat antusias untuk ikut serta, dan ia ingin membuat perbedaan di perayaan tersebut. Meskipun ia hanya seorang anak kecil, ia memiliki ide besar. Ia meminta izin kepada orang tuanya untuk meminjam uang agar bisa membeli sebatang lilin besar. Arif merencanakan untuk meletakkan lilin tersebut di jendela kamarnya dan menjaganya tetap menyala sepanjang malam sebagai tanda penghormatan kepada para. Ia ingin lilin tersebut menjadi simbol keberanian dan semangat perjuangan yang selalu terus menyala di hati setiap warga Indonesia. Ketika malam tiba, Arif duduk di depan jendela kamarnya, memandangi lilin yang menyala cerah. Ia merenungkan pengorbanan para pahlawan dan bagaimana mereka berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan negara ini. Sembari meniupkan angin pelan pada lilin tersebut, ia berdoa agar semangat perjuangan tetap hidup dan terus menginspirasi generasi muda seperti dirinya. Ketika malam berakhir, Arif merasa begitu bangga. Meskipun ia hanya seorang anak kecil, ia telah memberikan penghormatan kepada para pahlawan dengan cara yang sederhana namun berarti. Semangat dan keberanian dalam menjaga lilin di jendela kamarnya telah memancarkan cahaya. Harapan dan patriotisme kepada seluruh desa. Utus-utus selesai minum, cerita Arif dan sebatang lilin di jendela kamarnya menjadi inspirasi bagi semua orang di desanya. Mereka menyadari bahwa kita semua ini seberapa kecilnya peran kita dalam memiliki kemampuan dengan cara-cara yang berbeda. Sehingga pada Hari Pahlawan setiap tahunnya mereka terus mengenang semangat Arif yang menyala seperti lilin, mengingatkan mereka akan pentingnya mempertahankan kemerdekaan dan menghormati para pahlawan yang telah berjuang demi
Kinatawang tumupulong diba Antonia kukinagi lobiyo tukun shoshi ya kukabiyo kumaapo dan tusutu sasaibinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesambungku Miftahul Jannah Buedo SDN Kendek Gubabayo Wasilingan. Kisah Desa Kendek. Kendek adalah sebuah desa di Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Dikisahkan beberapa puluh tahun silam sebelum berdirinya Desa Kendek, ada sebuah cerita atau legenda yang melatar belakangi terbentuknya wilayah desa ini. Kala itu ada sebuah batu mundoan yang bernama Babolao dipimpin oleh Tabea Tomundo Abdul Balo yang berada di Boneaka. Di saat itu belum ada pemerintahan, belum ada penyatuan pemerintahan, masih terpisah. Salah satunya ada di wilayah Kawena atau Monosan, yang tadinya merupakan lahan perkebunan masyarakat Boneaka. Karena ada salah satu wilayah keramat di wilayah Kawena atau Monosan tersebut, maka Sang Tomundo memerintahkan kepada salah seorang wanita parubaya yang hidup sendiri di masa itu yang bernama Kede untuk pergi dan tinggal menjaga wilayah daerah tersebut. Nia Bupalenta Komuyu Botawus Kita Kinditan Dea Ibu Karamando. Bayi tabean yang Tomundo Guba pula napa indah. Komuyu indah mundo tukon jagai lipu karangan kawinando. Kadunia paling taruedo itu mundo sana formangku melaksanakan ini. So, she is execute give orders to life while maintaining the sacred area of Kawena. Dengan tinggalnya wanita parubaya di Kawena, maka lambat laun orang-orang yang memiliki lahan perkebunan
Sosa. Kemudian menuntun pemulang sinalita karena kaisaran memangka bikin maaf kina tahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya, tama-tama tina-tina putus sasai dino nang winang. Ko sambungku ijat Ariadno. Lu yaku luwede SDN Kalisetubono, Kecamatan Manggai Utara. Gulubat gimbah, upabaya penuntutan meng, ko sampuno batun duang-duang. Batun duang-duang dan udah Kalisetubono. Dapat tudo, akin asol. Tetap duang-duang, to kita penumpal. Mau nalubat ko si babasan. Bunyi ang penuntutan. Lolo ludo, dari Kalisetubono. Ia disabot. Meko kanua si dutupai tas pakai muli dari poni pepilo. Tangan sia-sia. Ia disabot na kau dapat terwila. Kona kau luwa ko kabasan, ko malane. Kona kau men, ko boine. Ko sampuno iputri Mariani. Dia mo kona kau sikukon. Nyabong malani niya luwaila. Si dutu, bayan dia po ito sila boine. Bay malalabak may siya-siya. Bay malalabak. Porong nakasoko. Porong masalikal koloy. Dan koloy mamay, iputri Mariani tos malalabak susunod ay siya-siya. Akit ko kanuto sumalani. Asakin niyo ko ni Bibilon niya eh. Mama, mauti. Apalang kayo kasi ang lolo. Iko siya. Iko siya. Mama, padang kanya siya niya eh. Isusita niya ang timo. Dalam kikunda na ng lolo. Ikoti. Asikin niyo ang tiniya eh. Babasa. Iko pagbuko. Mama, asikin niyo ang buko. Asikin. Iko lang na. Mama, pasal niya lang ang niya eh. Iko kida. Padang niya kida niya eh. Sa dapuan ko ko niya. Iko puso. Mama, asikin niya puso niya eh. Kaya bukat mo yung tingko kulito. Dia oleh dolakon. Ia disawat dan boso sungkukan untuk sila sa saipino. Dan aku bisa lakon. Oh, laputina. Doya makikon na pugoy niya. Simpul na bologi. Tapi alam taman. Yuto ibu, at ikimu to iputri Mariani na tausan. Simpul kay iya disabot. Oh,
Dewa lakon, kau bisa di Putri Maria nggak bisa lah. Nabarin kau di lino, ya. Batung duo. Tinata